Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah warganet. Terima kasih masih setia mendengar cerita-cerita dari channel ini. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Misteri Pembunuhan di Garasi Pabrik. Bagian 1. Mayat yang bersimbah darah. Langsung saja kita simak ceritanya. Ini adalah kisah tentang awal mula sebuah kejadian yang menjadi kasus yang tak kunjung terselesaikan. Masih kisah yang menceritakan tentang almarhum Mbak Nia. Pagi itu tanggal 4 Desember 2016, Ira, seorang karyawan pabrik tekstil, berjalan dari rumahnya, berangkat ke pabrik tempat kerjanya yang berada tidak jauh dari rumahnya. Saat itu hari Minggu sekitar pukul 8 pagi. Ira sudah berada di area pabrik. Perlu diketahui, hari kerja di pabrik itu dimulai dari hari Sabtu hingga hari Kamis, libur di hari Jumat. Sesampainya di area pabrik, suasana masih sepi, karena kebanyakan karyawan berasal dari desa sekitar kampungnya. Karena belum ada aktivitas orang kerja, Ira berjalan dengan agak santai menuju tempat kerjanya yang berada di bagian depan. Tepatnya berada di samping gudang. Di sisi lain dari gudang itulah terdapat sebuah garasi mobil. Denah pabrik itu bagian paling depan adalah garasi. Di samping garasi ada sebuah gudang. Di samping gudang itu tempat kerja Ira. Dan di sisi lain tempat kerja Ira adalah ruang utama pabrik, di mana tempat itu dipenuhi mesin-mesin produksi yang tertata. Ruang utama pabrik berhimpitan dengan rumah milik bos pabrik tersebut, di mana sudah saya perkenalkan sebagai Haji Takur. Rumah Haji Takur memanjang dari ruang utama pabrik sampai ke depan, hingga berhadapan dengan lokasi garasi, membentuk bangunan tipe U. Terdapat halaman cukup luas di depan garasi dan rumah Haji Takur, yang biasanya menjadi area bongkar muat barang dari pabrik. Butuh ilustrasi tempat. Saya teringat dulu sempat bikin ilustrasi tempat kejadian saat masih berpartisipasi dalam upaya pengungkapan kasus ini. Cerita akan berlanjut setelah ini. Ira berjalan menuju tempat kerjanya. Sesekali ia memperhatikan area sekitar termasuk rumah Haji Takur. Menerka-nerka apakah sudah ada aktivitas dari dalam rumah atau belum. Ira tak menyadari ada hal aneh di sekitarnya. Yang dia ingat, saat itu pintu garasi seperti sedikit terbuka. Ira tak menghiraukan. Ia terus berjalan menuju ke arah tempat kerjanya, seperti biasa. Sambil menunggu salah satu teman kerjanya, Ira sesekali bermain HP. Sedang asik bermain HP, Ira menyadari ada seseorang yang datang dari pintu ruangan. Haji Takur masuk ke dalam tempat kerjanya. Haji Takur melihat Ira yang sedang bermain HP, namun hanya tersenyum dan berlalu masuk ke arah gudang yang memang bisa diakses melalui ruang kerja Ira. Bisa dilihat di gambar ilustrasi, ada pintu penghubung antara tempat kerja Ira dan gudang pabrik. Saat itu Ira mengira kunci gudang masih dibawa oleh Mas Saud, karyawan pabrik yang bertugas di gudang. Jadi, untuk menuju gudang, Haji Takur harus melewati tempat Ira. Ira kembali menunjukkan pekerjaannya sebelum Haji Takur kembali ke tempat Ira dan meminta bantuan pada Ira. "Mbak, bisa minta tolong sebentar?" "Ya, ada apa Pak Haji?" "Tolong bantu saya nutup mobil. Kemarin baru saya cuci, lupa belum saya tutup." "Memang tidak akan dipakai Pak, kok mau ditutup?" "Enggak Mbak, karena kemarin baru dipakai untuk acara lamaran." Karena dimintai tolong oleh bosnya, Ira pun bersedia membantu. Keduanya menuju ke arah mobil melalui gudang. Lihat ilustrasi. Di antara gudang dan garasi juga ada pintu penghubung. Saat di dekat pintu, Haji Takur meminta Ira mengambil penutup mobil yang berada di pojok ruangan.
Saat itu posisinya di belakang mobil yang terparkir. Sedangkan Haji Takur berniat membuka pintu garasi. Saat masih kesulitan membawa penutup mobil, Haji Takur tiba-tiba berujar dengan nada yang seperti orang terkejut. "Mbak, ini Mbak Nia kenapa, Mbak?" Ira keheranan mendengar nama Mbak Nia disebut. Bergegas Ira meletakkan penutup mobil yang sudah diseretnya ke lantai dan menghampiri Haji Takur yang terlihat agak ketakutan. Ira pun seketika kaget melihat sesosok tubuh tergeletak di lantai garasi, tepat di depan bagian mobil, dan seketika berteriak menjerit histeris, lalu berlari keluar melalui arah yang sama seperti ia masuk ke garasi. Di pintu ruang kerjanya ia bertemu dengan Mbak Dia, sekretaris pabrik itu. "Mbak Nia, Mbak Nia!" teriak Ira yang masih histeris, dan akhirnya menangis di pelukan Mbak Dia. "Mbak Nia kenapa?" "Itu Mbak Nia meninggal di garasi." "Serius kamu?" Haji Takur pun terlihat bergegas menyusul Ira keluar sambil agak berlari. Ira masih menangis di pelukan Mbak Dia. "Mbak, itu Mbak, tolongin," ujar Haji Takur yang masih terlihat panik. Mbak Dia memberanikan diri masuk ke arah garasi sambil menggandeng, agak menarik tangan Ira yang sebenarnya tidak mau masuk ke garasi lagi. Haji Takur sudah berlari ke arah rumahnya, berganti pakaian dan berniat menghubungi kerabatnya dan tetangga yang lain. Mbak Gina, istrinya pun kaget dan histeris mendengar penuturan Haji Takur. "Ya Allah, Mbak Nia gimana?" seru Gina yang langsung berlari mencari ke arah pintu garasi yang dari arah luar. Bersamaan dengan itu, terdengar suara teriakan Mbak Dia. Pak Bowo, tetangga Haji Takur yang rumahnya berada di depan pabrik, mendengar suara teriakan itu dan bergegas lari dari dalam rumahnya. Begitu sampai di halaman pabrik, Pak Bowo berpapasan dengan Haji Takur yang panik dan mengendarai motor menuju rumah kerabat yang masih berada satu kampung. Di depan garasi, Mbak Gina baru saja membuka pintu dan langsung histeris. Pak Bowo pun kaget seakan tidak percaya apa yang dilihatnya. Di dalam garasi, tepatnya di samping pintu yang terhubung ke gudang, terlihat Ira dan Mbak Dia yang sedang berpelukan. Wajah Ira tampak ditutupi dengan tangannya. Dan pandangan Mbak Dia masih melihat dengan tatapan ngeri ke arah lantai. Semua mata pun tertuju pada satu hal yang membuat siapapun histeris saat melihatnya. Sesosok tubuh wanita yang tergeletak bersimbah darah, dengan mata yang sedikit terbuka. Salah satu tangannya seperti mengepal, berada di atas kepalanya, dan tangan yang lainnya di samping tubuhnya. Pak Bowo pun langsung berusaha membuka pintu garasi, dan tidak lama kemudian warga kampung berdatangan dan seperti orang-orang yang sudah berada di lokasi. Semua orang terkejut melihat tubuh Mbak Nia yang tergeletak tak bernyawa di garasi pabrik itu. Mbak Gina histeris dan menangis sesegukan melihat kondisi Mbak Nia yang terlihat mengenaskan. Anak perempuan Mbak Nia berlari dari arah rumahnya sampai salah satu sendalnya terlepas. Ia terlihat sangat histeris saat mendengar berita ibunya ditemukan. Orang-orang masih mengerumuni area garasi. Mbak Gina menangis dan meratap, seakan ingin berteriak minta tolong agar tubuh Mbak Nia segera dievakuasi. Anak Mbak Nia langsung berlari ke arah tubuh ibunya yang tergeletak. Namun salah seorang warga berusaha menghalaunya. Ibu kenapa? Ibu kenapa? Bu!" jerit anak Mbak Nia histeris. Mbak Gina semakin tak karuan, merasa di satu sisi merasa kasihan dengan tubuh Mbak Ira, di sisi yang lain juga merasa iba
melihat putri Mbak Nia yang meratapi ibunya. "Pak, tolonglah, dibantu." Mbak Gina hampir tersungkur sambil menangis, memohon agar orang yang berada di sekitar mau mengevakuasi tubuh Mbak Nia. Teringat Mbak Nia sudah bekerja cukup lama di keluarganya, dari sejak bekerja dengan kakak Mbak Gina dan akhirnya diminta bekerja di rumah Mbak Gina. Mbak Nia sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Bahkan putri Mbak Gina sudah menganggapnya seperti ibunya sendiri. Perasaan tak tega itu terus berkecamuk di hati Mbak Gina. "Bagaimana ini Pak Ustadz?" bisik Pak Bowo pada salah satu tokoh desa yang telah ikut berada di lokasi. "Apa tubuh korban perlu dipindah saja?" Tapi dari belakang, tangan Pak Bowo ditarik istrinya. "Apa-apaan sih Bapak? Jangan ikut campur Pak, bahaya. Laporkan polisi saja." Istri Pak Bowo mencegah agar Pak Bowo tidak ikut campur dalam masalah. Haji Takur pun terlihat kembali ke lokasi. Agak terkejut tapi merasa lega karena sudah banyak warga yang berdatangan ingin membantu. Sebenarnya Haji Takur khawatir kejadian itu akan berdampak buruk untuk dirinya. Maka dari itu, ia langsung meminta bantuan beberapa kerabatnya yang tinggal di sekitar kampung. Haji Takur bergegas memarkirkan motor dan menghampiri kerumunan yang mengintari jasad Mbak Nia. Ketika itu, Mbak Gina, istrinya masih terus meratap, memohon agar jenazah Mbak Nia dipindahkan. Haji Takur mendekati toko desa yang berada di samping Pak Bowo. "Bagaimana ini Pak Ustadz? Apa dipindahkan saja?" "Saya juga bingung Mas Kaji." "Sudahlah, tolong itu tubuh Mbak Nia dipindahkan dulu, kasihan," ujar Mbak Gina terus meratap. "Lapor polisi saja Pak." "Sudah Mas, Pak, ditolong dulu itu Mbak Nia." "Ya Allah, kau tega sekali cuma menonton orang yang kondisinya mengenaskan seperti itu," seru Mbak Gina yang masih terus meratap memohon sambil memanggil beberapa orang yang ada di sana. Setelah ada beberapa perdebatan dan pertimbangan, Mbak Gina yang terus memohon agar jasad Mbak Nia dipindahkan. Keadaan anak Mbak Nia yang terus histeris dan semakin banyak warga yang berdatangan, seakan berdesakan ingin melihat secara langsung keadaan Mbak Nia. Akhirnya tindakan itu pun dilakukan. Jasad Mbak Nia pun dipindahkan ke dalam rumah Haji Takur. Beberapa karyawan dibantu oleh Pak Bowo dan seorang tokoh desa membantu proses pemindahan jasad Mbak Nia ke dalam rumah. Anak Mbak Nia semakin histeris melihat kondisi tubuh ibunya yang sudah hampir kaku dengan darah yang berceceran di lantai garasi. Pak Bowo dan Ustadz Bahi, tokoh desa yang ikut membantu menggotong tubuh Mbak Nia, agak merasakan keganjian saat prosesi pemindahan jasad itu. Pasalnya, seperti masih ada darah yang mengalir keluar dari bagian leher tubuh Mbak Nia. Selain itu, bagian rambutnya pun agak terasa cepal, lengket, dan basah. Entah basah oleh darah atau embun. Berhubung jasad itu ditemukan di pagi hari, disangkanya jasad itu mungkin terkena embun dari lantai garasi. Pak Bowo masih mencuci tangannya di keran depan rumahnya saat rombongan polisi berdatangan. Tindakan pertama yang dilakukan pihak kepolisian adalah menghimbau para warga agar menjaga jarak dari tempat kejadian perkara dan segera memasang garis polisi di sekitar pabrik, utamanya di pintu garasi. Satu hal yang disayangkan pihak kepolisian adalah telah dipindahkannya jasad Mbak Nia dari TKP awal. Bagaimana ini? Bagaimana kejadiannya? Siapa yang tega membunuh kakakku?
Suara adik Mbak Nia terdengar dari arah pintu rumah Citakur. Rupanya, kabar penemuan jasad Mbak Nia telah sampai di telinga Tio, adik laki-lakinya. Namun ternyata, kabar yang didengar oleh adik Tio adalah bahwa kakaknya telah menjadi korban pembunuhan. Tio datang ke lokasi untuk memastikan kebenaran kabar yang didengarnya. "Benar, pasti ada yang telah membunuh kakakku," seru Tio setengah emosi. "Siapa yang tega membunuh Mbak Nia? Kejam sekali," ucap Mbak Gina yang terlihat masih terus menangis. Tuti anak Mbak Nia pun terus menangis meratapi kematian ibunya. Pihak kepolisian masih sibuk memeriksa keadaan TKP. Saat Tio mencoba mendatangi lokasi, kakaknya ditemukan. Ia pun penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Terlihat darah yang semua tercecer di lantai garasi sedikit menghilang, seperti ada seorang yang telah berusaha membersihkannya. Saat jasad Mbak Nia telah dipindahkan, sebelum pihak kepolisian datang, rupanya ada yang menutup sebagian pintu garasi, sehingga tidak ada yang mengetahui siapa yang mencoba membersihkan darah Mbak Nia di TKP. Karena memang saat itu semua orang terlihat panik. Hal itu pula yang sedang dipermasalahkan oleh pihak kepolisian yang masih menyisir daerah sekitar TKP. Beberapa orang terlihat masih saling melempar keterangan. Ketika ditanya oleh polisi, Tio mendekati tempat itu sambil menanyakan kronologi kejadian pada setiap orang yang ditemuinya, termasuk menanyakan keterangan apa yang sementara itu telah berhasil ditemukan oleh polisi. Belum ada hasil yang bisa dijadikan petunjuk. Polisi masih butuh waktu untuk memeriksa lebih lanjut lokasi sekitar TKP. Keterangan sementara saat itu telah ditemukan bercak yang diduga bekas darah yang agak mengering di kusen pintu yang berhubungan area gudang dengan garasi. Polisi pun terlihat masih sangat menyayangkan. Bahkan ada yang menyalahkan orang yang telah memindahkan jasad korban dari TKP semula, termasuk mencari tahu siapa yang telah mengelap darah yang jadinya tercecer di lokasi. Beberapa orang yang baru datang ke lokasi pun banyak yang merasa penasaran penyebab kematian Mbak Nia yang beritanya sudah gempar di lingkungan kampung itu. Ambulan pun datang dan membawa jasad Mbak Nia untuk dilakukan visum dan otopsi di rumah sakit. Beberapa orang pun diminta bersiap untuk dimintai keterangan ke kantor polisi, terutama pihak pemilik rumah dan pabrik itu, serta beberapa saksi di tempat kejadian. Tio masih terus mencari tahu keterangan dari beberapa orang yang masih berada di sana, termasuk Tuti. Pagi itu, sebelum ditemukannya jasad Mbak Nia, Tuti memang mengabarkan pada Tio bahwa ibunya tidak pulang sejak sore di hari sebelumnya. Tidak ada yang mengetahui di mana sebenarnya Mbak Nia saat itu. Pihak keluarga Mbak Nia sendiri mengira Mbak Nia sedang berada di rumah salah seorang warga kampung itu yang baru menggelar acara lamaran. Mbak Nia memang sempat dimintai tolong untuk membantu persiapannya. Namun sampai malam harinya pun tidak ada yang menyadari di mana keberadaan Mbak Nia, hingga akhirnya jasadnya ditemukan tidak bernyawa di garasi pabrik pada Minggu pagi itu. Keterangan yang disampaikan oleh Tuti pun, beberapa kali ia mencoba menelpon ibunya, tapi tidak diangkat. Bahkan Tuti menuturkan bahwa HP ibunya sempat tidak aktif saat coba dihubungi. Mendengar penuturan Tuti itu, Tio langsung menanyakan pada polisi yang masih berada di tempat itu, apakah HP kakaknya ditemukan di lokasi tersebut.
Namun, polisi tidak menemukannya. Tio pun menanyakan pada majikan kakaknya dan dipersilahkan mencari sendiri ke dalam rumahnya. Karena di hari sebelumnya, memang Mbak Nia masih mengerjakan pekerjaan di rumah itu. Saat memeriksa ke area dapur, tepatnya di tempat mesin cuci yang tergeletak di samping musola di dalam rumah itu, Tio berhasil menemukan HP kakaknya. HP Mbak Nia ditemukan sedang di-charger di sekitar tempat setrika dengan kondisi yang baterai yang belum penuh. Merasa ada kecurigaan terhadap kondisi HP Mbak Nia, Tio pun menyerahkan HP tersebut pada pihak kepolisian. Dari situlah awal petunjuk terkait kejadian itu diperoleh. Kejanggalan dari penemuan HP Mbak Nia diantaranya kondisi HP yang masih menyala, sedangkan menurut penuturan Tuti, HP ibunya sempat tidak aktif saat dihubungi. Daya baterai yang belum penuh seakan menjadi sebuah dugaan ada orang lain yang meletakkan HP tersebut dan sengaja mencarger HP-nya di lokasi itu. Tio pun menyerahkan penyelidikan lebih lanjut dari HP Mbak Nia kepada pihak kepolisian. Kondisi di sekitar pabrik dan rumah Haji Takur belum sepenuhnya tenang. Tiba-tiba, ayah Mbak Nia yang baru saja sampai di lokasi terlihat ribut dan marah-marah. Emosinya tersulut karena mendengar kabar putrinya ditemukan meninggal dengan keadaan tidak wajar. Ayah Mbak Nia adalah seorang penarik becak di pasar. Meskipun sudah sepuh, tenaganya bisa dikatakan masih cukup kuat. Saat mendengar kabar tentang putrinya, beliau benar-benar emosi dan marah terhadap keluarga Haji Takur. "Siapa yang membunuh anakku? Apa salahnya? Kok sampai tega dibunuh?" teriak ayah Mbak Nia emosi. Air mata keluar dari sela matanya, seakan tidak bisa tertahan. "Kamu yang bunuh anakku, apa salahnya?" teriak ayah Mbak Nia, menunjuk ke arah Haji Takur dan istrinya. "Yakin Pak, saya juga tidak tahu apa-apa," ujar Haji Takur membela diri. Beberapa orang terlihat berusaha menenangkan ayah Mbak Nia. "Anakku meninggal di rumahmu. Siapa lagi pelakunya kalau bukan kamu?" Ayah Mbak Nia masih terus menyalahkan. "Sabar Pak, belum jelas kejadiannya, masih diurus polisi," ucap salah seorang warga yang ada di lokasi. Situasi semakin memanas dengan kejadian itu. Tio pun berusaha meredam emosi ayahnya bersama dengan pamannya yang tiba di lokasi. Semua orang pun saling berusaha menenangkan situasi. Tio dan beberapa orang mencoba mengantar ayah Mbak Nia pulang agar situasi tidak semakin buruk. Keluarga Mbak Nia, Tio termasuk Pak Rusdi, pamannya menuju rumah sakit. Setelah pihak kepolisian meminta izin agar jasad Mbak Nia bersedia diotopsi. Sedangkan Pak Roni, paman korban yang lain, masih mencoba mencari tahu keterangan tentang penemuan jasad ponakannya pada beberapa orang yang masih berada di lokasi, termasuk menanyakan kejadian itu pada Haji Takur, Mbak Gina, Ustadz Bahi, Pak Bowo, dan Ira. Pak Roni adalah salah satu paman Mbak Nia yang terpelajar, sehingga masih bisa mengendalikan diri dan tenang menghadapi suatu permasalahan. Pak Roni berusaha menghubungkan satu keterangan dengan keterangan yang lain, berharap ada hal yang bisa dijadikan petunjuk. Beberapa keterangan yang menurutnya penting berhasil direkamnya dengan harapan bisa menjadi bukti petunjuk. Ada pesan tambahan. Salah satu sumber data dari cerita ini pun saya peroleh dari penuturan cerita dan rekaman yang diberikan oleh paman korban.
Lanjut cerita. Siang itu, pasca kejadian penemuan jasad Mbak Nia di garasi pabrik milik Haji Takur, keadaan pabrik sudah kembali normal. Garis polisi yang sudah terlihat terbentang di sekitar area garasi dan gudang pabrik pun menjadi penanda bahwa di sekitar lokasi tersebut baru saja terjadi peristiwa yang diduga ada pelanggaran hukum. Setiap warga yang melihat, termasuk karyawan pabrik, akan langsung teringat dan membicarakan perihal kejadian yang menghebohkan kampung di pagi itu. Di rumah almarhum Mbak Nia, beberapa warga dan sanak saudara mulai terlihat berdatangan, dari yang berniat untuk berbela sungkawa hingga yang penasaran dengan peristiwa musibah yang menimpa keluarga itu. Ayah Mbak Nia pun terlihat masih terus gelisah. Perasaannya campur aduk antara perasaan sakit karena kehilangan buah hatinya dan rasa emosi mengingat kematian anaknya yang tidak wajar. Beliau pun masih terus menyalahkan pihak keluarga Haji Takur. Saya tetap tidak terima anakku meninggal di tempat Haji Takur. Tak wajar. Keluarganya harus bertanggung jawab, mencari pembunuhnya, harus menerima balasan yang setimpal. Ayah Mbak Nia terus mencecar ucapan itu. Apa salah anakku? Kok sampai tega dibunuh seperti itu? Gerutu ayah Mbak Nia, yang terlihat sudah tidak mampu menahan air matanya. Pun sama halnya dengan istrinya ibu Mbak Nia. Tuti masih terus menangis beberapa kali. Terdengar ratapan Tuti yang sedang berada di pelukan bibi Mbak Nia, istri Pak Roni. Ibu, kalau ibu tidak ada, aku sama siapa, Bu? Sabar ya nak, ikhlaskan ibumu. Tuti masih punya kakek nenek, masih ada ibu juga. Istri Pak Roni terus berusaha menenangkan Tuti. Tuti memang sering memanggil istri Pak Roni dengan panggilan ibu. Karena sifat keibuannya memang sudah menganggap Tuti seperti anak sendiri. Terlebih sejak ayah Tuti meninggal, dulu saat dia masih kanak-kanak. Setiap kejadian di pagi itu pun kembali dibahas oleh warga, termasuk Pak Roni yang sudah cukup mendengar beberapa keterangan dari beberapa orang yang menjadi saksi kejadian. Salah satu warga yang baru datang menanyakan perihal sebab kematian Mbak Nia. Pasalnya, kabar yang didengar oleh beberapa orang sekitar, ada yang mengatakan Mbak Nia meninggal karena kesetrum. Pihak keluarga pun bingung dengan hal itu. Pak Roni sempat tidak terima oleh tersebarnya berita tak jelas tentang kematian ponakannya. Pasalnya, kemudian orang yang menyaksikan kejadian itu pasti bisa menyimpulkan bahwa jasad itu adalah korban pembunuhan. Selama beberapa hari setelah kejadian, pihak kepolisian pun terus menggali keterangan dari beberapa saksi yang diduga terkait dengan kejadian itu, termasuk pihak keluarga Haji Takur yang paling dicurigai sebagai terduga pelaku pembunuhan. Bahkan status hukum seluruh keluarga kabarnya telah ditetapkan sebagai tahanan kota. Tapi kabar tersebut belum bisa dikonfirmasi kejelasannya. Lebih dari 1 bulan sejak kejadian itu, pihak kepolisian belum juga bisa menemukan keterangan yang mengarah pada terduga pelaku. Keresahan pun sangat dirasakan oleh kalangan masyarakat. Pasalnya, Haji Takur dan keluarganya selalu diguncingkan sebagai terduga pelaku pembunuhan. Meskipun selalu ada pembelaan dari pihak sanak saudara istri Haji Takur, namun hal itu justru semakin menguatkan dugaan warga. Resah dan seakan tidak puas dengan perkembangan menyelidiki kasus oleh pihak kepolisian, pihak keluarga Mbak Nia
dimonitori oleh Pak Haji Rusdi dan Pak Roni yang terpaksa mengikuti usulan Haji Rusdi, berniat menanyakan perihal kematian ponakannya pada salah satu orang pintar di daerah T, salah satu daerah di bagian utara barat Jawa Tengah. Lalu berangkatlah mereka bersama dengan Tio, yang juga ikut serta. Dari sinilah hal-hal mistis terkait dengan kejadian ini mulai bermunculan. Dari cerita yang telah saya sampaikan, awal mula kejadian ini adalah peristiwa penemuan jasad Mbak Nia di garasi pabrik. Penemuan jasad yang penuh dengan kejanggalan, mengarah pada peristiwa pembunuhan. Cerita tersebut saya perjelas dari cerita awal yang sempat saya sampaikan, bahwa jasad Mbak Nia ditemukan dengan kondisi bersimbah darah. Dan hal mistis yang sering terjadi pada lokasi tempat kejadian pembunuhan tentunya adalah mulai munculnya sosok arwah penasaran sang korban yang menginginkan pembalasan. Apakah hal itu terjadi? Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.